Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami kita di segmen Market Buzz. Dan sebelum kita melakukan perbincangan bersama dengan narasumber pagi ini, kami hadirkan pemirsa beberapa agenda ekonomi dan juga emiten pagi ini. Ya, kita lihat ini dari Korea Selatan, cadangan devisa Korea Selatan akan dirilis, kemudian juga dari Jepang, PMI Manufacturer. Dan untuk Jepang juga masih sama, ada investasi asing di saham JP, kemudian dari Amerika Serikat, Indeks Manajer Pembelian atau PMI Manufacturer. Kemudian dari Uni Eropa ada PMI Jasa Uni Eropa. Dari emiten pemirsa di dalam negeri tentunya ada SMDM akan melangsungkan RUPS, TBLA, RUPS, dan juga ada TOYS atau TOYS RUPS. Dan kami update pemirsa kondisi pembukaan dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Apakah ini bisa menjadi acuan juga ya untuk IHSG pada pembukaan pagi ini? Ya, Nikkei 225 minus 1,47% ke level 25.710. Kemudian Straits Times Index menguat 0,04% ke level 3247. Kospi Korea menguat 0,54% ke level 2230.5 dan Hang Seng menguat 0,75% ke level 20.296. Kita juga akan mengupdate nanti pembukaan perdagangan tepat pukul 9. Dan sebelum itu pemirsa, kita akan berbincang terkait dengan PT POS baru saja menerbitkan obligasi senilai 500 miliar rupiah untuk pengembangan bisnis. Ya, lantas bisnis apa saja yang saat ini tengah dikembangkan oleh PT POS dan mengapa penerbitan obligasi dipilih sebagai metode penggalangan dana kali ini? Langsung saja kita bahas lengkapnya bersama dengan Bapak Endi P.R. Abdurrahman, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT POS Indonesia Persero. Selamat pagi Pak Endi, apa kabar? Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih baik. banyak. Selamat terima untuk kasih. perilisan obligasi ya dari PT POS senilai 500 miliar rupiah. Ya. Nah, sejauh ini seperti apa Pak? Apakah dana itu semua sudah diraih atau gimana? Ya, jadi obligasi PT POS ini dari awal kami rencanakan 500 miliar untuk tranche 3 dan 5 tahun. Jadi dalam perjalanannya memang permintaannya cukup banyak. Jadi sampai oversubscribe 1,6 triliun. Namun karena memang rencana kami terbatas di 500 miliar, sehingga banyak calon investor yang cukup kecewa. Jadi untuk yang tranche pertama yang 3 tahun, itu ada permintaan sampai 900 hampir 1 T. 900 miliar sampai 1 T. Namun kami hanya dapat berikan 100 miliar saja untuk tranche 3 tahun. Yang untuk tranche 5 tahun itu permintaan sampai lebih dari 600 miliar. Namun kami berikan 400 miliar. Jadi total 500. Oke, jadi sebetulnya permintaannya sendiri oversubscribe, tapi karena memang komitmennya sudah di cap dari awal ya, tidak bisa lebih banyak begitu ya Pak Endi ya. Ini apa sebetulnya yang membuat pelaku pasar tertarik sekali? Apakah dari sisi kuponnya atau momentum penerbitannya cukup tepat kemarin? Saya rasa beberapa kombinasi ya. Jadi memang Pos Indonesia itu kan kita sebagai postal operator. Jadi transformasi kami lakukan memang agak sedikit terlambat. Tapi market melihat bahwa POS ini mempunyai potensi yang sangat besar. Dia ada di seluruh Indonesia. Jaringan kami lebih dari 62 kantor fisik. Sehingga dengan melihat pertumbuhan bisnis yang ada saat ini, market melihat bahwa potensi yang ada ini sangat baik untuk digarap oleh PT POS. Dan juga tentunya sebagai obligasi perdana, kami harus memberikan kupon yang sangat menarik untuk pasar. Oke, transformasi yang dilakukan ini Anda katakan tadi cenderung terlambat, tapi transformasi apa yang dimaksud? Ya, jadi kami mempunyai 4 bisnis inti. Jadi yang pertama adalah jasa kurir pengiriman surat dan paket. Yang kita tahu selama ini gitu ya? Ya, yang kita tahu selama ini yang sudah berjalan ya. Kemudian bahkan ya. Puluhan tahun ya. Itu core bisnis inti dari PT POS asalnya gitu ya. Kemudian ada yang namanya layanan jasa keuangan. Itu juga bisnis inti yang sudah cukup lama. Jadi kalau zaman dulu, zaman kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya, kita bicara pengiriman uang melalui jasa pos. Ya, Pak, ya? Betul gitu kan. Nah kemudian dari sana kita mengembangkan logistik. Ya kita bergerak untuk mengembangkan logistik dan juga memanfaatkan optimalisasi dari aset-aset pos. Jadi aset pos itu banyak. Kami punya total tanah 3 juta meter persegi di seluruh Indonesia dan total bangunan hampir 750 meter persegi. Oke, jadi juga merambah properti ya? Menambah properti. Karena properti pos itu ada di titik 0 km. Ya, jadi sekarang bisnis sudah bergerak, bukan lagi di tengah kota, tapi mendekati sisi-sisi ekonomi terkini di dekat perumahan dan lain sebagainya.
Sehingga gedung ini kan tidak boleh dijual. Ini aset pemerintah, aset negara. Nah, kami harus maksimalkan itu. Seperti contohnya yang baru ini adalah pos blok yang di Jalan Kesenian. Itu contoh salah satu bagaimana kami mengoptimalkan dan merevitalisasi aset-aset pos, kemudian berguna terutama untuk kebutuhan perkembangan bisnis UMKM. Oke, nah kalau di daerah-daerah lain tadi kan ada jasa keuangan, kemudian kita tahu kurir, logistik dan juga properti. Kita mulai dari yang terakhir ini properti dulu ya, karena tadi sudah kita singgung. Di wilayah lain yang tersebar di Indonesia kan juga banyak nih pasti aset-aset dari PT POS gitu. Digunakan untuk apa saja, Pak? Ya, selain tentunya kita gunakan untuk kegiatan POS itu sendiri, tapi ya terus terang aja dalam perjalanan waktunya kita mengefisiensikan penggunaan space atau ruangan yang ada. Sehingga ruangan yang tersisa itu kita sewakan untuk banyak kegiatan. Nah, jadi misalnya tadi contohnya di pos blok yang ada di Jakarta ya, di Pasar Baru. Kemudian kita juga membuka pos blok di Medan. Ya. Kemudian pos blok di Bandung, nanti kemudian akan ada pos blok di Surabaya, Makassar dan lainnya. Nah, jadi gedung-gedung ini bermacam-macam yang kita lakukan. Ada yang kita gunakan sebagai creative hub untuk mendukung kegiatan UMKM. Ada yang kami kerjasamakan dengan beberapa pihak ketiga, misalnya disewakan oleh kantor-kantor pemerintah ataupun swasta. Ada yang dilakukan menjadi kegiatan misalnya untuk persewaan ruangan meeting, co-working space. Juga ada untuk mahasiswa, ya, kos-kosan. Jadi cukup banyak begitu Cukup ya, banyak. penggunaan asetnya sendiri. Tapi kembali ke obligasi tadi Pak Hendy, pengembangan bisnis mana yang sebetulnya dibidik dari dana raihan obligasi ini? Jadi 3 core bisnis inti yang paling utama selain properti tadi adalah logistik. Jadi logistik ini adalah kue yang sangat besar, yang sangat potensial. Nah, ini yang kami kembangkan ke depan ya, melalui anak perusahaan kami PT POS Logistik. Nah, jadi kami akan investasi. Ya, jadi secara umum yang akan kami lakukan adalah melakukan transformasi dan inovasi terhadap keseluruhan aktivitas PT POS Indonesia. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh transformasi seperti apa yang akan dilakukan untuk logistik, karena sebenarnya juga sudah berjalan, tapi untuk apa ya, bisa bersaing begitu, dan juga dari jasa keuangannya seperti apa. Tadi dikatakan sebenarnya cenderung terlambat gitu ya, harusnya kapan nih Pak? Ya paling tidak 10 tahun yang 10 lalu tahun yang seharusnya lalu. paling tidak. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali tentu, ya. pastinya. Siapa tahu masih bisa apa ya, menyusul, jangankan menyusul melambung, karena kan 100% milik pemerintah, harusnya asetnya banyak dan sebagainya didukung gitu. Oke, tadi berbicara mengenai logistik, transformasi seperti apa yang akan dilakukan untuk apa ya, memiliki daya saing yang lebih dibanding dengan yang lain? Jadi memang kalau kita bicara logistik ini kue yang sangat besar ya, dengan pertumbuhan ekonomi bagaimanapun juga transportasi barang itu kan tetap dibutuhkan ya. Nah, jadi kalau kita bicara logistik, kita bicara muatan yang lebih dari 35 kilo. Kalau di bawah itu kita bicara mengenai paket sebetulnya ya. Nah, melihat kue yang sangat besar ini tentu banyak pemain dan salah satunya adalah posisi PT POS Indonesia. Sebagai BUMN, kita bisa memanfaatkan sinergi BUMN dengan lokasi kita, ya, network kita dari Sabang sampai Merauke. Tentunya posisi POS ini berbeda dibandingkan perusahaan logistik yang lain. Nah, sehingga kami membutuhkan dana ini salah satunya untuk mentransformasi infrastruktur untuk mendukung logistik, perkembangan logistik dan juga platformnya. Nah, jadi dibutuhkan di dunia yang modern sekarang hal-hal pendukung yang sangat-sangat efisien. Jadi ke sana salah satu dari investasi yang kami lakukan. Apa yang akan ditingkatkan nih Pak dari PT POS Logistik sendiri? Ya tentunya tadi manajemen tentu ya, kita bicara SDM, kita bicara transformasi SDM secara menyeluruh, jadi bukan untuk logistik saja tapi untuk POS Indonesia secara keseluruhan. Sales capability tentu kita harus tingkatkan. Tentu di sana kita membutuhkan sistem CRM yang lebih baik, yang lebih mumpuni, yang bisa melihat letak-letak lokasi pertumbuhan bisnis. Ya. Kemudian platform, ya, kita bicara platform, IT, infrastruktur, kemudian digitalisasi service, itu semua menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, baik itu di logistik, layanan jasa keuangan, maupun di kegiatan kurir untuk surat dan paket.
Itu secara keseluruhan semua akan tersentuh ke sana. Oke, karena kita tahu kompetitornya banyak sekali ya Pak ya untuk usaha logistik ataupun yang kecil-kecil tadi paket begitu. Bagaimana kemudian akhirnya PT Pos bisa menarik mata masyarakat? Apakah kemudian nanti spot-spot ataupun kantor posnya dibuat lebih menarik atau lebih banyak di berbagai kota atau desa atau seperti apa Tapi Pak? kecil-kecil gitu ya, kayak misalnya kita keluar dari gang, udah ada si merah, udah ada si biru gitu. Nah mungkin si orange PT Pos nanti juga bisa gitu? Nah itu mungkin ketinggalan pos. Salah satunya adalah memperbanyak outlet, terutama kalau kita lihat di kota besar. Saat ini kekuatan utama pos akhirnya ada di ibu kota kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Di situ ada pos tapi tidak ada si merah ataupun si biru. Nah, tapi di kota besar justru terbalik. Nah ini yang kita harus kejar, ini yang kita harus manfaatkan momentumnya. Memang persaingannya ketat. Ketat dalam arti kata begitu banyak jumlah pemainnya. Lebih dari 700 perusahaan kurir yang ada di Indonesia. Tapi akhirnya 700 lebih dari 700. Tapi yang kayaknya kelihatan signifikan itu yang menguasai pasar paling sekitar 5. Big names lah ya. Nah, salah satunya adalah PT Pos. Betul. Nah, jadi dalam perkembangannya kita melihat bahwa akhirnya bisnis ini akan mencapai keseimbangan baru. Dalam arti kata ya kita sudah lihat beberapa startup bisnis mengalami kesulitan dengan cara persaingan yang sekarang. Nah, jadi kita mengharapkan dalam perkembangannya equilibrium baru akan tercipta, pertumbuhan ekonomi akan terus positif. Disitulah Pos sudah siap dengan transformasinya menyambut pertumbuhan bisnis. Oke, saya yakin sekali karena PT Pos itu kan 100% milik pemerintah ya Fajar ya, lebih trust, lebih terpercaya, kemudian tuh lebih terjamin, kemudian juga sarana prasaranya harusnya lebih lengkap begitu ya Pak ya. Tapi apa yang menjadi kendala sebenarnya sejauh ini selain mungkin dari dana? Ya. Mungkin sementara ini ya seperti yang sudah disampaikan bahwa kami ini adalah milik pemerintah. Jadi di masa lalu mungkin sales activity itu bukan sesuatu yang harus, bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Oke, ada dua mata sisi ya. Misalnya milik pemerintah ini bisa positif, bisa juga sebenarnya negatif ya. Ya, dalam arti kata karena dulu memang kan belum banyak saingan. Zona nyaman. Zona nyaman gitu ya. Jadi orang datang ke kita. Semua bisnis pemerintah ke PT Pos. Sehingga kami tidak terlatih untuk pergi ke pasar, untuk melakukan direct sales gitu ya. Untuk melihat di mana kunci-kunci pertumbuhan. Nah itulah yang dimanfaatkan oleh kompetitor. Yang masuk dengan cara bisnis yang baru, dengan service quality yang lebih baik gitu. Nah kami terlambat merespon perkembangan pasar. Dari segi servis ini yang kurang ya? Dari segi servis, dari sisi layanan, kualitas ya. Maupun kecepatan menangkap kesempatan pasar tadi. Ya. Oke, ini tentunya menarik sekali bagaimana kemudian transformasi yang dijalankan oleh PT Pos. Tapi saya masih punya pertanyaan sebetulnya Pak Hendy tadi terkait dengan kenapa rilisnya baru di akhir tahun kemarin gitu untuk obligasinya dan strateginya apalagi ke depannya untuk PT Pos Indonesia. Ya terkait dengan penerbitan ini sebetulnya kami masih punya pertanyaan begitu untuk Pak Hendy. Kenapa kemudian memilih penerbitannya di akhir tahun lalu? Ini cukup ujung sekali begitu Pak di tahun 2022. Jadi sebetulnya kebetulan saja di akhir tahun. Jadi itu tidak ada specific plan sebetulnya mengapa akhir tahun. Jadi kebetulan saat ini memang sebelum obligasi, Pos Indonesia itu pendanaannya datang dari pinjaman-pinjaman dari perbankan maupun dari MTN. Nah kami berencana untuk belajar ke depan untuk mulai memanfaatkan pasar modal gitu ya. Nah sehingga dalam perjalanannya kami mulai menyusun strategi untuk masuk ke obligasi. Nah kebetulan ya memang prosesnya agak berbeda gitu ya. Banyak langkah proses yang harus dijalankan ya sehingga membutuhkan waktu lah. Manajemen baru ini kan dipilih gitu ya di 2020 ya. September 2020. September 2020 dan persiapan itu yang dilakukan untuk merilis obligasi di penghujung tahun 2022 kemarin. Ya. Biasanya Pak dari obligasi ke IPO. Rencananya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya dengan obligasi ini berjalan lebih baik sehingga Pos pun dipacu untuk menjalankan perusahaannya dengan tata kelola yang lebih baik. Oke. Dengan begitu kita mengharapkan dalam beberapa tahun ke depan kita dapat menjadi leader kembali di pasar dan targetnya tentu IPO kurang lebih di tahun 2025. 2025 adalah target IPO. Target yang cukup ambisius.
Oke, Tidak karena Pak juga. Erik memang sering menyebut ya bahwa perusahaan-perusahaan BUMN, anak usaha BUMN ya kalau bisa di IPO-kan begitu karena mengejar governance yang lebih baik begitu ya. Lebih Pak Endi. transparan juga nantinya Lebih ya. transparan, lebih responsible, lebih accountable. Oke, Pak, tadi kan ada core bisnis juga jasa keuangan dari PT Pos gitu. Boleh di-sharing Pak, mungkin banyak yang masih awam karena kan lebih banyak mengetahui logistik ataupun kurir selama ini. Ya, kalau jasa keuangan di masa lalu kita masih ingat mungkin kayak saya bilang dengan pengiriman uang melalui pos, melalui vessel gitu ya. Nah, dengan perkembangan zaman vessel itu sudah berubah. Nah, sekarang kita sudah mempunyai apps yang namanya Postpay. 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 Jadi Postpay ini adalah bentuknya seperti rekening bank, tapi juga bisa dipakai untuk metode pembayaran. Nah, Postpay kami ini sudah mempunyai user hampir 4 juta, lebih dari 4 juta sebetulnya. Berarti sudah digunakan ya? Sudah mulai digunakan. Sudah dirilis Nah, ya? itu tadi salah satu dari transformasi dan inovasi yang akan kita genjot juga ke arah Postpay. Oh, ini Postpay seperti yang bisa kita gunakan untuk pembayaran macam-macam itu, betul. Pak. Sekarang udah bisa dipakai Pak? Sudah bisa dipakai. Saya kalau belanja juga udah pakai kirisnya Postpay. Gitu. Luar biasa. Ini berarti lagi-lagi nggak kalah dari jasa keuangan, kemudian juga tadi di sisi Karena logistik. ada Postpay. Oke. Postpay baik. Ini luar kalau biasa. saya masuk ya nanti seperti OVO, seperti Dana dan lain sebagainya. Oke, langkah apa yang dilakukan oleh PT Pos dalam hal memperkenalkan promosi karena kan ada tapi kurang gaungnya terkadang tuh iya, juga iya. orang nggak aware gitu Pak. Itu dia salah satu transformasi itu mengarahnya ke sana. Bagaimana apps Postpay ini bisa menyasar masuk ke masyarakat. Nah, tentu persaingan yang ada sekarang sangat ketat ya. Nah, tapi kayak saya bilang tadi kita kan luas nih Indonesia. Ya salah satunya kita bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk melakukan digitalisasi pasar. Oke. Kita bicara pasar masyarakat ini Iya. kan. Jadi kalau orang belanja sayur, belanja daging atau apa, Nggak usah bawa cash ya, nggak usah Pak. bawa cash. Semua Bisa udah pakai main Postpay. Postpay. Dimulai aja dulu Pak dari pos blok tadi kan itu tempat Ya. nongkrong ya. Kalau main ke Postblok otomatis Postpay pasti. Oke, kayaknya ada diskon Risa mungkin kalau kita bayar pakai Postpay. Wah, Oke, menarik nih ya. menarik sekali transformasinya dijalankan tadi berbagai core bisnis. Tapi Pak Endi kita tahu kan kondisi tahun 2022 kemarin Ibu Menteri Keuangan menyebut ini tahun brutal begitu ya, tahun yang penuh ujian. Pos Indonesia sendiri dari sisi kinerja mungkin bisa di-share juga pendapatan laba bersihnya di tahun kemarin dan proyeksinya di tahun depan seperti apa nih Pak? Jadi pertumbuhan bisnis kami terus baik. Jadi waktu kami masuk bersama-sama direksi baru di akhir September 2020, kami menutup tahun 2020 dengan laba bersih sekitar 325 miliar. Dari sebelumnya di 2021 Dari 2021 sekitar 125 oh, miliar. udah gain juga di 2021. 2021 naik. Kemudian laba kami naik lagi di tahun 2022. Itu tahun 2020 325 miliar. Tahun 2021 naik menjadi 590 miliar. Oke. Dan tahun 2022 ini kami tutup dengan posisi laba di kisaran 635 miliar. 635 berarti dari 2020 ke 2022 Fajar ini growth gitu Dari ya. 100 ke 600 lah kasarnya ya. Jadi luar target biasa. growth kami adalah 1T tujuannya sebelum IPO. Sebelum IPO. Oh, sebelum 2025 berarti ya. Kalau 2023 ini memang masih sangat dini Pak, tapi paling tidak semester 2023 target kami menutup tahun 2023 dengan laba itu sekitar 745 miliar. 1 berapa Pak? 700. 700 lebih tinggi dari 2022. Wah luar biasa begitu ya dan semoga angka ini bisa tercapai. Iya, tapi ada strategi khusus nggak sih Pak untuk menyikapi kondisi saat ini, terutama di tahun 2023 suku bunga tinggi, konflik di geopolitik belum selesai begitu. Mungkin daya beli masyarakat juga Iya, cenderung Ya, turun. tadi salah satu menyambut ketidakpastian itu ya kita menyiapkan obligasi tadi ya. Berarti dengan suku bunga yang cenderung naik, tapi dengan kita sudah masuk dari awal, kita cukup mensecure dari potensi-potensi manajemen resiko di sana. Tapi dengan PPKM yang sudah terbuka juga, kami tetap melihat bahwa lifestyle untuk online itu tetap sudah bagian dari kehidupan masyarakat. Oke. Dan bagaimanapun juga ya kita tetap optimis bahwa ekonomi itu bertumbuh. Baik, dari 2020 ekonomi dinilai cenderung turun, nyatanya mampu growth-nya signifikan dari 100 ke 500 Fajar itu kan luar biasa ya. Sukses selalu untuk PT Pos Terima kasih, Indonesia terima dan sampai kasih. berjumpa kembali ya Pak Endi, salam Terima sehat. kasih.
Mungkin Terima nanti kita kasih. berjumpa di pos blok ya Pak. Siap. nanti tim siapkan kunjungan dari MNC. Siap. Baik, itu dia pemirsa perbincangan bersama dengan PT Pos Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan sebelum kita beralih ke segmen selanjutnya, kami tampilkan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Update-nya seperti berikut. Ya kita lihat berikut ini datanya pemirsa di mana indeks harga saham gabungan terpantau menguat 0,1% ke level 6.895. Jakarta Islamic Index menguat tipis 0,05% ke level 588 dan LQ45 juga menguat 0,06% level 941.16. Kita beralih pemirsa ke deretan gainers dan juga losers. Dari top gainers pemirsa ada Bank Mandiri menguat 0,5% di 10.000, Antam 1% di 2020. IATA naik 4% di 144 dan MDKA naik 0,69% di 4.350. Oke, selanjutnya ke top losers. BBRI terkoreksi 0,2% ke level 4840. BBCA melemah 0,2% ke level 5525. Kemudian BSBK juga melemah cukup dalam, ini 6,47%. Telkom terkoreksi 0,5%. Itu dia pemirsa. Kemudian pergerakan dari sektoral. Oke, nanti akan kita lihat pergerakan sektoral di update selanjutnya pemirsa. Dan terima kasih banyak ya Pak Endi. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali Pak ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Siap, Sukses terima selalu kasih untuk banyak, Pak Endi. MNC. Sukses selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, saya wakili kamu Iya, Jarod. nggak apa-apa, saya sama juga nggak apa-apa dong, kan sudah lebih bebas ya.